Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Sobirin MPD, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cinta dan sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firda Novita Moroma dari Prodi Matematika semester 6. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pendampingan Kader Santri dalam Mitigasi Bencana di Lingkungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Pembahasan yang pertama di sini ada pendahuluan. Mitigasi bencana adalah suatu upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fasilitas maupun peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mencakup regulasi pemerintah, pendidikan, perubahan perilaku, dan pengendalian lingkungan. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Yang pertama, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong memiliki potensi resiko bencana seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Yang kedua, di sini ada santri perlu memiliki kesadaran dan keterampilan dalam mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif. Dan yang ketiga, program pendampingan kader santri bertujuan membentuk santri yang siap siaga dalam menghadapi bencana. Latar belakang dari kegiatan ini adalah kenyataan bahwa banyak pondok pesantren yang belum memiliki sistem mitigasi bencana yang memadai. Contohnya, belum tersedia jalur evakuasi, tidak ada pelatihan rutin untuk santri, bahkan pemahaman dasar mengenai mitigasi pun masih rendah. Nah, selain itu, ketika bencana terjadi, seringkali terjadi kepanikan karena tidak ada pembagian peran dan prosedur yang jelas. Nah, oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini dibutuhkan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan santri melalui pembentukan kader santri tanggap bencana. Pembahasan yang ketiga di sini ada tujuan pendampingan. Ada 3 tujuan utama dari kegiatan ini. Yang pertama, meningkatkan peran pesantren sebagai komunitas tanggap bencana, yang artinya pesantren tidak hanya jadi tempat belajar, tapi juga bisa menjadi pusat edukasi kebencanaan yang aktif. Yang kedua, meningkatkan pemahaman santri tentang mitigasi bencana. Artinya, santri diberi pengetahuan dasar soal atau itu mitigasi, jenis-jenis bencana, serta langkah pencegahan dan penyelamatan diri. Yang ketiga, membentuk kader santri yang mampu bertindak preventif dan responsif. Santri terpilih akan dilatih agar mereka bisa mengedukasi teman-temannya, menjadi pemimpin evakuasi saat bencana, dan menyusun rencana tanggap darurat di pesantren. Nah, selanjutnya pembahasan yang keempat di sini ada metode pendampingan. Penjelasannya di sini ada 4 langkah kegiatan. Yang pertama ada identifikasi kondisi awal pesantren. Artinya menilai apakah sudah ada sistem mitigasi sebelumnya atau apakah tersedia jalur evakuasi, alarm, prosedur darurat, dan lain-lain. Step kedua di sini ada edukasi kepada santri. Maksudnya memberi materi dalam bentuk ceramah, diskusi, atau media visual, atau menjelaskan konsep dasar bencana, penyebabnya, serta cara menyikapinya. Step ketiga di sini ada pembentukan kader santri. Maksudnya memilih santri yang aktif dan potensial untuk jadi perwakilan dalam mitigasi, atau diberikan pelatihan mendalam seperti simulasi evakuasi, pertolongan pertama, dan lain-lain. Dan terakhir di sini ada step keempat, yaitu simulasi dan evaluasi, yaitu melakukan latihan evakuasi secara langsung, dan setelah itu dievaluasi apakah santri sudah paham, apakah jalur evakuasi berjalan dengan baik, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan hasil dan dampak. Dari kegiatan tersebut diperoleh beberapa hasil positif, yaitu santri lebih memahami konsep mitigasi dan penyelamatan diri. Maksudnya mereka tahu harus bagaimana jika terjadi gempa, banjir, atau kebakaran. Pesantren memiliki sistem tanggap bencana yang lebih baik, yaitu jalur evakuasi dibuat, prosedur darurat ditetapkan, dan
ada pembagian peran. Selanjutnya, kader santri aktif menyosialisasikan mitigasi bencana. Maksudnya, mereka jadi agen edukasi di dalam pesantren, bahkan bisa berbagi keluar pesantren. Selanjutnya di sini pembahasan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, pendampingan efektif meningkatkan kesiapsiagaan bencana di pesantren dan santri tidak lagi pasif tapi siap bertindak saat kondisi darurat. Rekomendasi dari saya, program ini perlu dilanjutkan secara berkala agar tidak berhenti setelah 1 kali pelatihan. Dan fasilitas harus ditingkatkan, misalnya alat pemadam, sirene dan poster evakuasi dan lain-lain. Dan perlu dibuat regulasi khusus di lingkungan pesantren, misalnya SOP evakuasi atau jadwal pelatihan rutin. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.